Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Usikum bi nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ayyuhal muslimun faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat kaum muslimin yang berbahagia, tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban dan sudah di tanggal Qur'an. Itu artinya bahwa sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Agar kita nanti para jamaah sekalian benar-benar bisa menggapai, bisa meraih keutamaan, keistimewaan yang ada di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kita keluar dari Ramadan seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita semuanya para jamaah sekalian i'dadu anfusina limustaqbali Ramadan. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan semaksimal mungkin. Kemudian apa yang perlu kita persiapkan? Diri kita, jasmani kita, akal kita dalam rangka menghadapi datangnya bulan Ramadan besok itu. Tentu yang pertama yang perlu kita siapkan adalah maknawiyah kita, hati kita. Bagaimana cara kita menyiapkan maknawiyah kita, hati kita? Kita mencontoh seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau begitu memasuki bulan Syawal, 1 Syawal, beliau mengumpulkan seluruh sahabat beliau di masjid. Kemudian setelah mereka kumpul di masjid, beliau mengkondisikan maknawiyah para sahabat, beliau mengkondisikan hati para sahabat dengan beliau menyampaikan absyiru bi Ramadana, absyiru bi Ramadana, absyiru bi Ramadana. Wahai sahabat-sahabatku, senang-senangkanlah hatimu dengan kedatangan bulan suci, bulan Ramadan. Itulah para jamaah sekalian, cara yang dilakukan Nabi dalam mengkondisikan, dalam mempersiapkan sahabat-sahabatnya menghadapi
menghadapi datangnya bulan Ramadan, sebulan sebelum Ramadan itu datang, beliau mengkondisikan maknawi para sahabat agar sahabat itu hatinya benar-benar merasa senang, merasa happy, merasa sukacita, merasa berbunga-bunga dengan datangnya bulan Ramadan. Apa yang dikondisikan oleh Nabi seperti itu kepada para sahabat, mari para jamaah sekalian kita lakukan bersama. Mumpung masih ada waktu beberapa hari ini, mari kita tata hati kita dengan cara apa? Dengan cara senang-senangkan hati kita ini dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau hati kita itu senang dengan kedatangan Ramadan, kegiatan apapun yang ada di bulan Ramadan nanti, seberat apapun kegiatan yang ada di bulan Ramadan itu, insya Allah akan kita laksanakan dengan ringan. Kenapa? Karena kegiatan yang kita lakukan selama kita di bulan Ramadan itu benar-benar kita sukai, benar-benar kita cintai. Setiap pekerjaan yang kita itu merasa happy dengan pekerjaan itu, pasti kita akan merasa senang. Pasti kita akan merasa enjoy dengan pekerjaan itu. Karena itu biar kita ini bisa ringan dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan, terutama puasa dan sebagainya, itu bisa ringan, maka usahakan hati kita itu benar-benar happy. Absyiru, senangkan hati kita dengan kedatangan bulan Ramadan. Biar hati kita itu senang dengan Ramadan, bagaimana caranya? Nabi melanjutkan, Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya tentang betapa istimewanya dan keutamaan yang begitu banyak di bulan Ramadan itu. Beliau menyampaikan, wahai sahabatku, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa manusia yang beriman. Allah membebaskan banyak manusia dari api neraka. Bulan di mana Allah membuka surga, pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana di bulan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar mengerti, mengetahui dengan baik keistimewaan, keutamaan yang ada di bulan Ramadan, Pak, insya Allah hati kita ini benar-benar akan merasa senang, akan merasa happy dengan kedatangan Ramadan. Sehingga kedatangan Ramadan itu bukan menjadi beban bagi kita, tapi justru Ramadan itu adalah sesuatu yang kita harap-harapkan, yang sesuatu yang kita nanti-nantikan, karena kita merasa senang dengan kedatangan Ramadan, karena di dalamnya banyak keistimewaan dan keutamaan. Yang kedua yang perlu kita siapkan dalam menghadapi Ramadan, Ramadan oleh Nabi dan oleh kita semuanya disebut sebagai bulan yang suci. Nah, karena Ramadan para jamaah sekalian disebut sebagai bulan yang suci, maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, hendaknya kita berusaha untuk mensucikan diri kita baik lahir maupun batin. Persiapan pensucian diri kita lahir batin semacam ini sesungguhnya sudah diajarkan juga oleh wali-wali kita terdahulu, di mana para jamaah sekalian, setiap kita berada di bulan Sya'ban atau ruas seperti ini, di Jawa seperti Jogja dan sekitarnya itu ada tradisi yang namanya tradisi kupatan, apem, buat 3 makanan. Sebenarnya para wali kita membuat 3 macam makanan di setiap bulan Ramadan ini adalah ini hanya sebagai simbol.
Mereka mengingatkan kepada kita semuanya, wahai umat Islam, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci. Yuk, awak dewe bersih-bersih diri, baik lahir maupun batin. Karenanya ada dua acara yang diajarkan oleh wali-wali kita di bulan Ramadan itu. Yang pertama membuat 3 makanan ini. Apa itu? Yang pertama ketan. Yang kedua adalah makanan kola, dan yang ketiga adalah apem. Apa maksud dari 3 makanan ini? Maksud dari makanan ini adalah kenapa kita perlu membuat ketan? Ya, ketan ini simbol para jamaah sekalian. Ketan itu dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Tembung yang namanya ketan ini itu khotoun. Para wali kita ini sangat mengerti dengan budaya Jawa dan psikologi kita orang Jawa itu. Bahwa orang Jawa itu kita semua ini kalau mengucapkan tembung Arab, lisan kita ini sulit. Coba jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba jenengan membaca kata khotoon gitu. Pasti susah. Nah, karena kita susah membaca kata khotoon itu, maka dijawakan, diganti dengan tembung Jawa. Apa? Ketan. Enteng kalau kita mengucapkan ketan. Nah, kalau ketan itu sesungguhnya dari tembung Arab, yaitu khotoon, apa artinya? Salah, lepas, dosa. Kita diingatkan oleh para wali itu dengan membuat ketan itu setiap bulan Ramadan seperti ini, bahwa kita manusia itu tidak lepas dari yang namanya dosa dan salah. Dan ini dipertegas oleh Nabi, al-insanu mahalul khata' wan nisa, manusia. Manusia itu adalah gudangnya salah dan gudangnya lupa. Bukanlah manusia kalau manusia itu nggak pernah berdosa. Bukanlah manusia kalau manusia itu tidak pernah lupa. Dua hal inilah yang gak akan lepas dari diri manusia. Kita pasti berbuat dosa, kita pasti berbuat kesalahan, baik kesalahan itu dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Makanya kedua kita dianjurkan oleh para wali kita, pendahulu kita itu untuk membuat kola. Apa kola itu? Kola pun juga dari bahasa Arab. Apa? Kola. Dari tembung kola. Kita orang Jawa mengucapkan kola itu pun juga lisan kita abot. Makanya dibahasakan Jawa dengan mengucapkan apa? Kola. Enak, enteng. Apa artinya? Bahwa dosa yang melekat pada diri manusia itu kadang kita ucapkan, kadang kita kerjakan. Nah, karena kita ini para jamaah sekalian tidak lepas dari yang namanya dosa, baik dosa dengan Allah, dosa dengan sesama manusia, baik dosa itu yang kita ucapkan dengan Allah itu, ataukah dosa itu kita perbuat baik dengan Allah maupun sesama manusia, maka langkah selanjutnya apa? Kita dianjurkan oleh para wali kita itu untuk membuat apem. Apa? Apem ini juga dari bahasa Arab. Karena walinya dulu itu bukan wali Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi Jawa Barat. Nggak bisa mengucapkan fa itu nggak bisa. Fa itu diganti dengan p. Jadi apem. Mestinya itu dari tembung afuun. Apa itu artinya? Afuun, pemaafan. Nah, jadi para wali kita itu Masya Allah, di bulan Arwah seperti ini kita diingatkan oleh para wali kita itu bahwa kita manusia ini pasti berbuat dosa. Dosa yang ada pada diri kita itu kadang kita ucapkan, kadang kita kerjakan. Nah, karena kita ini tidak lepas dari yang namanya dosa, maka oleh para wali kita, sebelum kita ini memasuki bulan Ramadan, yuk awak dewe iki minta apem. Minta apa? Pemaafan. Kepada siapa? Kalau dosa itu kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah.
Kalau dosa itu kita lakukan, kita ucapkan kepada sesama manusia, monggo sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita minta maaf kepada sesama manusia. Sehingga kita nanti masuk Ramadan itu benar-benar dalam keadaan bersih batin kita. Terakhir para jamaah sekalian, wali kita itu mengajarkan kepada kita yang namanya padusan. Menjelang besoknya kita ini apa? Memasuki Ramadan, nanti sore kita dianjurkan sama-sama adus, sama-sama mandi di kolam renang atau di mana, Bapak? Jamaah yang dimuliakan Allah. Apa artinya? Sebelum kita ini memasuki bulan Ramadan, yuk badan kita ini kita resiki kabeh. Badannya, lahirnya ya resik, kemudian badannya juga resik, sehingga kita benar-benar kalau badan kita resik, batin kita juga resik, kemudian besoknya kita masuk di bulan Ramadan, insya Allah kita akan merasa ringan dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disunahkan oleh Allah selama kita berada di bulan Ramadan, sehingga kita tidak akan ada keberatan-keberatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya selama kita berada di bulan Ramadan. Mengapa para jamaah sekalian? Karena badan kita, diri kita ini adalah ringan, enteng, bebas dari segala dosa. Itulah para jamaah sekalian. Dan yang terakhir, yang perlu kita siapkan adalah jasmani kita para jamaah sekalian. Badan kita, jasad kita, fisik kita perlu kita persiapkan. Bagaimana cara mempersiapkan kita? Kita contoh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa selama di bulan Sya'ban Nabi itu banyak mengerjakan puasa sunnah. Nah, mumpung masih ada waktu beberapa hari ini, yuk kita perbanyak puasa sunnah, biar nanti kita masuk Ramadan itu badan kita ini tidak kaget, perut kita ini tidak kaget ketika kita pertama kali masuk bulan Ramadan, kemudian kita puasa di bulan Ramadan. Nah, dengan 3 persiapan itu para jamaah sekalian, kalau itu benar-benar bisa kita lakukan, insya Allah kita nanti akan bisa memaksimalkan di bulan Ramadan itu semaksimal mungkin, sehingga harapan kita insya Allah kita akan banyak menggapai keutamaan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari Ramadan insya Allah kita akan meraih predikat la'allakum tattaqun. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa khudul a'da'ana a'da'atin
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر كافرين المشركين المنافقين العاصين الفاسقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة مطمئنة آمنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.